persiapkan. Kalau ibu-ibu bapak tidak hadir, alangkah banyaknya persiapkan kami yang tidak mubazir, tidak mubazir. Alhamdulillah, walaupun hujan, walaupun tidak semaksimal yang kita harapkan. Baiklah, kita buka pertemuan kita pada siang yang berbahagia ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustadz yang ganteng ini udah kedua kali kita kenalnya pada hari ini ya, betul nggak? Kemarin kenapa di Ramadan? Nggak perlu kami kenalkan lagi Ustadz. Ya, tapi belum tahu juga kalau yang udah hadir, yang nama Ustadz nanti dia akan bicara, nanti sendiri akan tahu. Pada siang hari ini kita telah dapat berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertemu untuk bersilaturahmi dan acara-acara lainnya seperti arisan dan pengajian tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Indra Firman. Untuk itulah pertama-tama mari kita panjatkan selanjutnya kita sampaikan salawat atas junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah kita dengarkan perkenalan yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Muzalis. Mudah-mudahan ukhuwah kita, silaturahmi kita makin berlanjut. Dan daripada itu banyak yang tidak datang pada siang hari ini, kita doakan mudah-mudahan urusan atau masalah-masalah kita semua, baik yang ada di ruangan ini maupun yang berhalangan hadir, akan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kelancaran dan diberikan sehat serta dan sebagainya. Amin. Yang kami hormati Bapak Haji Jurnalis sebagai ahli bait yang telah mempersiapkan hidangan yang begitu nikmat, insyaallah mudah-mudahan yang kita makan menjadi berkah bagi kita semuanya. Amin. Yang kami hormati kepada Ketua Hassas Ais Pakat cabang Wai Halim, kepada Nini Mama sana, para alim ulama, para ustadz, para habaib yang insyaallah dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adana rabbukum لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال أيضا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia dan nikmat-Nya berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita meskipun suasana hujan rintik-rintik, bahkan kami dari Natar sana hujan deras. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat bersilaturahim, tiada lain untuk mempererat silaturahmi kita sesama suku sulit air sepakat.
Salawat berserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri tauladan kita yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman orang tidak mengenal Allah, banyak orang sekitar Mekah menyembah berhala. Akan tetapi dengan kehadiran beliau, sampailah risalah Islam kepada kita. Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus ke dunia ini tiada lain untuk menyempurnakan akhlak kita. Jadi turunnya Rasulullah, diutusnya Rasulullah yang pertama untuk menyempurnakan akhlak. Karena yang pertama yang paling penting ialah akhlak. Jika ada dua pertanyaan, mana yang lebih didahulukan antara ilmu dan akhlak? Yang paling pertama kita dahulukan ialah akhlak. Dengan akhlak inilah manusia menjadi terpuji. Dengan akhlak inilah manusia akan dihormati, dan dengan ilmu juga menjadi pedoman, petunjuk arah tujuan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadilla in tamassaktum bihima wa hiya kitabullah wa sunnah Rasulullah. Sesungguhnya Rasulullah tidak meninggalkan apa-apa, tidak meninggalkan harta ataupun pusaka ataupun jabatan, akan tetapi Rasulullah meninggalkan Al-Quran dan hadis, yang mana jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita akan selamat menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal. Kesempatan yang mulia ini izinkan saya untuk berbicara di sini. Di sini banyak ustadz-ustadz, banyak alim ulama. Rasanya suatu kehormatan bagi kami untuk berbicara di sini. Alhamdulillah kemarin di sini ada Ustadz Dr. Suratno ya, yang kemarin sudah ujian sebelum promosi. Alhamdulillah tinggal promosi ya. Oh iya, mudah-mudahan beliau dilancarkan dalam proses ujian disertasinya dan menjadi doktor. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada minggu kemarin kita telah membahas terkait 3 pilar dalam Islam. Apa itu? Iman, Islam, ihsan. dan ihsan. Kayaknya harus direview dulu nih. Apa itu iman? Ada yang bisa menjawab? Percaya. Iman itu kepercayaan, keyakinan, yang mana kita harus mempercayainya dengan sepenuh hati. Banyak orang beriman tapi dia tidak yakin dengan sepenuh hati. Apa buktinya? Jika seseorang memiliki iman yang kokoh dan mengetahui bahwa Allah selalu mengikutinya, Allah selalu mengawasi dirinya, insya Allah dia terhindar yang namanya maksiat. Memang sejatinya manusia itu tempat khilaf dan lupa. Akan tetapi setiap manusia memiliki ilmu sebagai petunjuk dalam hidupnya. Apa itu ilmu tersebut? Ilmu agama. Minggu kemarin kita bahas bahwa ada 3 perbedaan dalam memahami agama. Yang pertama itu doktrin agama. Yang kedua pemikiran keagamaan. Yang ketiga tradisi agama. Yang pertama, apa itu doktrin agama? Doktrin agama sesuatu yang harus kita percayai sepenuh hati. Tidak boleh kita meragu-ragukannya. Apa itu doktrin agama? Rukun iman. Jadi kita sepakat bahwa rukun iman itu ada 6. Tidak ada perbedaan di dalamnya. Ya, jadi sepakat, ini namanya doktrin. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada hari kiamat dan sebagainya. Ini namanya doktrin agama. Yang kedua, pemikiran keagamaan. Apa itu pemikiran keagamaan? Pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin di sini banyak kita sering kurang paham atau kadang bingung. Ya, saking banyak ustadz-ustadz menjelaskan mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, masing-masing ustadz atau masing-masing guru itu memiliki dasar masing-masing. Ya,
Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya dalilah qat'iyah, ada dhanniyah. Kalau qat'iyah ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Ya. Sejenis tadi rukun iman. Kalau dhanniyah sesuatu yang masih ada perdebatan. Contohnya bagaimana? Salat itu wajib. Wajib tidak? Wajib. Tapi pelaksanaan sholat itu mungkin ada sedikit perbedaan. Apa itu? Misalnya ketika kita mengangkat tangan, ya. Di sini ada 3 versi yang saya tangkap. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan ketika takbir itu baina udhunain, ya, di samping telinga. Lalu ada sahabat yang sholatnya baina mangkibain, ya, di antara bahunya. Dan ada juga sholat seperti ini, mohon maaf. Nah, diputar. Nah, di sini ini yang namanya dhanniyah, ya, perbedaan dalam teknis sholat. Ya, di sini masing-masing ada dalilnya. Ya. Makanya biar lebih aman, biar selamat katanya udah disamain aja. Allahu Akbar. Itu Ibu ya. Kemudian ketika kita tahiyat, itu ya. Ada yang mengangkat tangan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kali angkatnya. Ada pula ketika menyebut nama Allah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna diangkat tangannya. Nah, ada juga yang diputar. Mana yang benar? Nah, semuanya itu ada dalilnya. Makanya biar lebih aman, seperti biasa. Makanya dalam Islam ini kita tidak mudah untuk menyalahkan. Kita pelajari dulu ilmunya, kita belajar dengan gurunya. Kalau kita sudah paham, baru kita diskusi. Jangan dikit-dikit, oh ini beda sama saya, ini sesat, jangan. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kasih sayang. Sesuai dengan kalimat, ya, bacaan yang kita baca setiap hari. Apa yang kita baca setiap hari? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ada 2 sifat. Sifat Allah apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Maha Pengasih. Yang kedua Ar-Rahim, Maha Penyayang. Lalu bagaimana prakteknya sifat Allah ini? Yang dimaksud dengan Ar-Rahman di sini, Allah Maha Pengasih bagi seluruh umatnya, bagi seluruh manusia. Allah tidak membeda-bedakan, baik dia orang Islam ataupun dia Nasrani, dia seorang pencuri sekalipun, Allah masih memberikan yang namanya rizki. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman. Lalu Allah memiliki sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Bagaimana konsepnya? Allah memberikan kepada semua manusia, akan tetapi tidak semua disayang Allah. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat luas. Ya, makanya dikatakan dalam ayat tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Sesungguhnya orang yang berzikir kepadaku dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Di sini sebuah perintah agar kita mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik ketika lapang ataupun sempit. Ya. Begitu besar nikmat Allah, rahmat Allah kepada kita. Coba kita bayangkan bagaimana kalau kita terlahir dari orang tua yang beragama Nasrani atau Kristen. Ya. Kita bersyukur dilahirkan dari seorang ibu, seorang ayah yang terlahir dari agama Islam. Namun bagaimana jika kita terlahir dari agama Kristen? Nah, ini sebuah nikmat yang sering kita lupakan, nikmat iman. Ya, banyak sekali orang Islam tapi tidak beriman. Kalau kita lihat sekarang ini filmnya nama Islam KTP ya. Agamanya Islam tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam.
Oleh karena itu nikmat iman ini perlu kita syukuri. Ya. Perintah Allah yang pertama tadi untuk berzikir dalam setiap saat. Bagaimana kita berzikir? Bagaimana kita berzikir? Dengan menyebut asma'nya. Di sini banyak. Ada yang namanya zikirnya la ilaha illallah, disebut dengan tahlil. Lalu ada subhanallah, disebut dengan tasbih. Ada lagi alhamdulillah, disebut dengan tahmid. Kemudian Allahu akbar disebut dengan takbir. Ini semuanya kalimat berzikir. Nah, namun di sini ada yang namanya teknik berzikir. Beda lagi ya. Cara berzikir, teknik berzikir itu berbeda. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya berzikir di sini mungkin kita ketahui dengan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, akan tetapi ada tekniknya. Nah, teknik berzikir di sini bisa dipelajari kalau kita mempelajari yang namanya ilmu tasawuf atau disebut dengan ilmu tarekat atau ilmu hakikat. Karena sejatinya agama ini tidak sempurna kalau kita tidak bertasawuf. Ya. Mungkin di sini ada yang berbeda pendapat. Wahai Pak Ustadz, apakah tasawuf di sini sudah ada di masa Rasulullah? Gitu ya? Mungkin banyak adanya. Tasawuf di sini ya namanya baru muncul sejak abad ke-11. Ya, pada masa Syekh Abdul Qadir Jailani atau Imam Al-Ghazali itu baru terdengar nama tasawuf. Akan tetapi perilaku Rasulullah itu sudah mencerminkan akhlaknya tasawuf. Apa akhlak Rasulullah? Yang pertama sabar, ikhlas, qanaah, menerima takdir, juhud. Apa itu juhud? Juhud itu jadi kita tidak hanya mencari dunia saja, harus kita imbangi dengan mencari akhirat. Itu namanya juhud. Bukan berarti kita meninggalkan dunia. Ini yang salah paham. Karena sejatinya kita hidup ini beriringan, ya, antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh. Ya, tidak bisa kita hidup hanya memikirkan akhirat saja, lalu dunia bagaimana? Nah, atau akhirat saja, atau memikirkan dunia saja tapi akhiratnya lupa. Ya, kita hidup ke dunia ini hanya sementara, paling hanya 80 tahun ya. Setelah itu sudah nggak mampu apa-apa. Ya, semakin tahun banyak orang meninggal di usia muda. Kalau orang zaman nenek kita dulu itu meninggal 120 tahun. Ada yang 130 tahun. Ternyata yang menyebabkan usia kita itu cepat itu dampak dari makanan. Ya. Kalau orang dulu itu makannya dedaunan ya. Bahkan menghindari yang namanya bernyawa dan sebagainya. Kalau sekarang banyak bahan pengawet. Makanya nggak salah kalau usia 20 tahun udah kena diabetes, kolesterol dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak menjaga yang namanya kesehatan. Ya. Kembali lagi berzikir tadi. Ya. Perintah Allah pertama berzikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini berpasang-pasangan. Ya. Langit siang hari untuk bekerja dan malam hari untuk beristirahat. Sesungguhnya siang dan malam ini Allah mempersiapkan untuk kita semua agar kita seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, kemudian alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Ya. Kita itu kebanyakan ketika sudah diberikan musibah baru kita ingat Allah. Banyak ya, bukan berarti semua. Ketika kita kasih nikmat, santai aja lah. Ketika ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti aja nanggung. Disinilah, makanya itu yang dikatakan iman itu masih di ujung lidah. Kalau kita memahami hakikat azan itu, Allah sedang memanggil kita untuk sholat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati.
untuk yatafakkarun, untuk berpikir. Berpikir apa? Tentang kekuasaan Allah. Ya. Ayat yang pertama kali turun apa? Surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Al-A'la atau Al-Alaq? Al-Alaq. Ya, salahnya itu beda. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Membaca di sini membaca apa? Apa yang dipahami? Al-Quran. Apakah membaca Al-Quran? Nah, kalau kita sudah belajar ilmu tafsir, membaca di sini banyak pemahamannya. Ada yang membaca ayat kauniyah namanya. Ada yang membaca ayat kauniyah, membaca ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Alam semesta ini ada karena ada penciptanya. Rumah ini dibangun tentu ada tukang yang membuatnya. Tidak mungkin rumah ini tiba-tiba ada kalau tidak ada penciptanya. Begitu pula alam semesta ini tentu ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi berpikir, yatafakkaruna fi khalqis sama. Banyak yang bertanya, bagaimana supaya kita itu bisa merasakan? Pernah terpikir tidak? Bagaimana agar kita bisa merasakan Allah? Ada yang sampai ke situ? Bagaimana agar kita bisa merasakan kehadirannya Allah? Cara kita agar bisa merasakan Allah yakni dengan banyak-banyak berzikir. Sesungguhnya ada hadis mengatakan wala tufakkir an dzatillah walakin tufakkir an khalqillah. Janganlah engkau berpikir tentang wujudku, tetapi engkau berpikirlah tentang ciptaanku. Nah, di situ. Kan banyak orang-orang ateis mengatakan aku tidak percaya kepada sesuatu yang tidak bisa aku lihat. Kalau kita harus percaya dengan yang kita lihat, bagaimana kita yakin bahwa kita itu ada ruh? Sedangkan kita tidak bisa melihat ruh. Bagaimana kita yakin kita ada akal, sedangkan kita tidak bisa melihat akal? Berarti keyakinan sini tidak selalu dengan penglihatan. Ya, itu. Jadi bagaimana cara kita merasakan Allah? Ketika kita dalam keadaan sempit, kita berdoa, lalu Allah mengabulkan doa kita. Itu salah satu bukti kita bisa merasakan adanya Allah. Ketika kita berdoa, pernah suatu ketika kita lagi nggak punya uang, tidak ada HP, tidak punya uang. Apakah kita sampai kepada Tanah Abang? Ini belajar ini ya. Bisa nggak kita sampai ke Tanah Abang kalau nggak punya HP, tidak punya uang? Bisa nggak, Bu? Kita bisa tidak sampai ke Tanah Abang, kita nggak punya uang, nggak punya HP? Bisa, Bu? Nggak bisa. Bapak? Bisa. Nah, Bisa. Apa gunanya minta tolong orang? Nanya ini orang. masalah keimanan. Kalau kita aja tidak yakin bahwa Allah menciptakan kita kaki nggak sampai ke Tanah Abang, berarti masih belum imannya. Saya pernah merasakan, Bu, dari Jawa Timur sampai ke Lampung itu nggak punya duit, nggak punya HP, di sana itu nggak ada HP. Hah? Minta tolong. Pak, saya orang Lampung terdampar di Jawa Timur, bisa nggak saya ikut Bapak lewat di sini? Nggak apa-apa, belakang. Itu tandanya bisa. Kenapa? Karena Allah menciptakan akal. Tadi kan orang yang mengingat Allah akan berikan namanya kelebihan akal.
Makanya ayat tadi pertama berzikir, yang kedua berakal. Allah banyak menegur kita dalam Al-Quran. Apa teguran Allah? Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala ya'qilun. Tahu artinya itu? Yang pertama, afala yatafakkarun, apakah mereka tidak berpikir? Yang dimaksud dengan berpikir ini berpikir tentang kekuasaan Allah. Sesungguhnya meskipun hanya seekor semut ataupun seekor nyamuk, tentu ada manfaatnya. Tidak ada Allah menciptakan makhluk di dunia itu sia-sia. Ya. Pelajaran biologi itu berantai ya. Cicak makan nyamuk, nyamuk makan, nah dan sebagainya. Inilah yang namanya yatafakkarun di sini. Ya. Berarti banyak manusia tidak berpikir. Yang kedua, afala yatadabbarun, apakah mereka tidak mentadaburi, mendalami isi Al-Quran? Kalau ditanya kitabnya apa? Kitabnya apa kita, Bu? Al-Quran. Coba jujur, ada nggak yang nggak punya Al-Quran di rumahnya? Ada nggak yang tidak punya Al-Quran di rumahnya? Punya banyak. Ya, saya yakin pasti ada yang nggak punya Al-Quran. Sekarang kan zaman modern Pak Ustadz, ada namanya Al-Quran Android.